Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah, bertemu kembali kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam SMA SMK. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ketentuan zakat, haji, dan wakaf. Pada pertemuan terdahulu kita telah membahas tentang ketentuan zakat dan haji. Maka untuk sesi kali ini kita akan membahas ketentuan wakaf. Pengertian wakaf. Wakaf berasal dari kata wakofa yang berarti berhenti, menahan atau memenjarakan. Sedangkan secara terminologi, wakaf adalah menahan harta benda yang bermanfaat dan kekal zatnya yang merupakan pemberian orang lain untuk digunakan dalam hal kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum wakaf. Dasar hukum wakaf tercantum diantaranya di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Ali Imran ayat ke-92. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lan tanallul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah." Artinya, apabila manusia atau anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dari Ibnu Majah. Macam-macam wakaf. Yang pertama adalah wakaf zurri atau wakaf ahli, yaitu wakaf yang diberikan oleh wakif, pemberi wakaf, kepada kerabat atau keluarga yang dekat untuk membela nasib keluarganya. Yang kedua, wakaf khairi, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kebaikan secara umum, seperti wakaf masjid, musola, pesantren, taman pendidikan Quran, panti asuhan, taman makam, dan lain-lain. Rukun wakaf. Yang pertama, rukun wakaf itu adalah mauquf atau barang yang diwakafkan, sifatnya kekal dan milik sendiri, bukan milik bersama. Yang kedua, mauquf alaih atau penerima atau tempat wakaf. Yang ketiga, sigot, ijab qabul atau ucapan serah terima. Dan yang keempat, wakif, orang yang mewakafkan, dengan syarat orang yang mewakafkan tersebut adalah ketika dia mewakafkan atas kehendak sendiri, bukan dipaksa oleh orang lain. Yang kedua, pemilik yang sah dari harta yang diwakafkan, bukan sengketa. Yang ketiga, tidak memiliki hutang bila hartanya diwakafkan. Jadi jangan sampai
membela untuk berwakaf tapi sendirinya berhutang, karena itu akan membawa kemudorotan, maka dilarang. Syarat-syarat wakaf. Yang pertama, harta wakaf harus diserahkan untuk selama-lamanya. Yang kedua, harta wakaf tidak boleh diambil kembali, baik oleh wakif maupun oleh ahli warisnya. Jangan sampai terjadi orang tuanya memberi wakaf setelah meninggal, kemudian ahli warisnya menggugat dan ingin mengambil kembali yang telah diwakafkan. Yang ketiga, harta wakaf tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan wakaf itu sendiri. Dan yang keempat, harta wakaf harus dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf itu sendiri. Pengelola wakaf di Indonesia. Pengelolaan wakaf di Indonesia diatur dalam undang-undang tentang wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang terdiri dari 11 bab, 71 pasal. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan oleh nazir sebagai petugas pengelola pengembangan harta wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan produktif. Hikmah wakaf. 1. Menumbuhkan solidaritas sosial. 2. Memperkecil kesenjangan sosial. 3. Menunjang kualitas sumber daya manusia. 4. Membantu pengentasan kemiskinan. 5. Menumbuhkan organisasi sosial. Yang 6. Dicintai Allah, Rasul, dan sesama manusia. Demikian pelajaran kita tentang ketentuan wakaf pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu